Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah, seluruh para habaib, para kiai, para asatidz, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bagi yang punya kesibukan dan harus pulang, jangan sungkan-sungkan, tidak apa-apa ya. Dikarenakan tadi ayat yang dibaca tadi kata Allah, fa idza qudiyatish shalah, kalau sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi. Kita diizinkan oleh Allah untuk kembali bertebaran di atas muka bumi, kembali ke aktivitasnya. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu kalau habis sholat Jumat itu Nabi ke pasar. Sampai sebagian ulama itu dari saking ingin ngikuti Nabi, walaupun nggak perlu apa-apa kalau habis sholat Jumat boleh ke pasar. Ketika ditanya kenapa habis sholat Jumat ke pasar, dikarenakan mau ngikuti Rasulullah SAW. Bagaimana tadi dalam khutbah yang kita dengar bersama-sama bahwa mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu perintah Allah dan salah satu ketakwaan kepada Allah yang dengan itu kita bisa dapat ridhonya Allah. Dan sebaliknya meremehkan, menganggap biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai kurang ajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tanda bahwa orang itu bakal celaka dan tidak dapat ridho dan rahmatnya Allah dan akan masuk neraka. Kita melihat bagaimana gambaran daripada orang-orang yang dulu hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun ada dua jenis. Ada yang ketemu Rasulullah kemudian beriman dan mengagungkan. Ada yang ketemu Rasulullah tapi kemudian tidak beriman dan tidak mengagungkan, bahkan meremehkan. Kita akan melihat bahwa yang beriman dan mengagungkan ini kemudian mereka lah yang selamat di akhirat. Yang tidak beriman dan tidak mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang pada akhirnya celaka. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lah yang beriman dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu mereka memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu memandang Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Jangankan nabinya, kalau kita melihat riwayat-riwayat hadis, bagaimana para sahabat itu sampai kalau Rasulullah ludahnya, jangankan Rasulullah meludah, walaupun itu ludah yang busuk, walaupun ludah yang putih atau yang riak. Itu sahabat Nabi itu rebutan itu riaknya ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusapkan ke kulit mereka, bahkan diusapkan ke wajah mereka, dan wangi itu ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini memang insanul kamil, manusia sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali. Bahkan sesuatu yang bagi orang lain itu adalah sesuatu yang kotor, tapi yang keluar dari Nabi semuanya bersih. Sampai para ulama dari berbagai alur kencingnya Nabi itu suci dan wangi, keringatnya wangi, ludahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu orang dulu itu dalam riwayat dia itu pernah sakit di perutnya, itu kayak apa? Bahasa Inggrisnya merencu, bukan berdikat, ya sakit lah, ya, kayak ada bisul kecil banyak. Terus dia ngeluh ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, ini tolong didoakan, saya ini sakit, udah sembuh merata ke sini semua. Terus sama Nabi diludahi, ada riwayat diludahi. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang video, kurus berlebihan, diludahi sama Rasulullah SAW, kemudian diusap begini, sembuh. Bukan hanya sembuh, bertahun-tahun setelah itu orang ini istrinya dua. Makanya dulu sahabat Nabi itu istrinya banyak yang lebih dari satu, ya. Tapi karena kita tidak kayak sahabat, jadi kurang bisa itu. Para sahabat Nabi itu banyak istrinya lebih dari satu. Maksudnya sahabat ini istrinya lebih dari satu. Istri-istrinya itu setiap malam kalau mau tidur sama suaminya ini, dia itu istrinya pakai minyak wangi yang paling wangi, mesti kalah terus sama suaminya. Sampai pada akhirnya dia tanya, Mas, apa sih rahasia pacaran sampai kok wangi, pakai minyak wangi apa? Dia bilang, ini wangi tidak pernah hilang semenjak sekian tahun yang lalu. Perut saya diusap pakai ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kembali kepada tema Rasulullah kalau ludah, sahabat rebutan. Diriwayatkan ketika Nabi wudu, itu sahabat rebutan tetesan wudunya Nabi sampai kadu yang tadi sampai mau bunuh-bunuhan, tengkar, ya sampai hampir bukan mau bunuh-bunuhan, sampai kesel-keselan kayak mau tengkar, rebutan apa? Rebutan tetesan air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika pada waktu itu ada orang yang dikirim sama orang Quraisy, orang sakit tapi dia hidup di Mekah, dikirim ke Madinah untuk melihat di mana Muhammad dan pengikutnya. Ketika dia melihat Rasulullah wudu, orang-orang rebutan tetesan air wudunya, kemudian diusap ke wajahnya. Dan karena sahabat itu jumlahnya banyak, tidak cukup itu tetesan air wudu. Yang tidak kumanan itu ngambil dari wajahnya yang kumanan, diusap ini, diusap ke wajah mereka sampai berbaris seperti itu. Maka si mata-mata ini pulang kemudian mengatakan, saya sudah lihat Kisra itu kaisarnya Persia. Saya sudah lihat kaisar
Tidak begitu pengikutnya mengagungkan dia, melebihi sebagaimana ashabul Muhammad, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah itu nggak punya istana, nggak duduk di singgasana, nggak mau dikawal, tawadhu, duduk di bawah. Tapi pengikutnya mengagungkan Rasulullah, para umatnya melebihi daripada pengagungan daripada orang-orang Persia kepada Kaisar, kepada Kisronya, atau orang Romawi kepada Kaisarnya. Bagaimana Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal halal yuhliku. Saya pernah lihat, kata Sayyidina Anas, Rasulullah itu duduk sedang dipotong rambutnya. Tidak ada satupun rambut yang jatuh ke tangan, kecuali kalau rambutnya jatuh ala yadir rajul, di tangannya orang, rebutan semua rambutnya Nabi sallallahu alaihi. Ini jangan bilang Rasulullahnya, rambutnya diagungkan sedemikian oleh para sahabat Nabi sallallahu taala anhu. Maka rambut itu dipakai rebutan dan disimpan sama mereka, diwariskan turun-turun. Di antaranya Sayyidina Khalid bin Walid, kita sering dengar, ditaruh di helm perang yang dipakai kemana-mana, itu ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bahkan kadang-kadang Nabi dipotong sendiri, ada hadisnya, dipotong sendiri, kemudian sama Nabi dibagi-bagikan kepada para sahabat. Di antaranya Nabi pernah motong rambut agak banyak, dikasihkan ke satu orang namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya pada akhirnya sanad rambut Nabi yang asli itu banyak yang sanadnya dari Abu Ayyub, karena Abu Ayyub itu pernah dikasih ibarat sak gendel. Nabi potong agak banyak, dikasihkan ke Abu Ayyub, itu dibagi ke familinya, dibagi ke anaknya, dibagi ke cucunya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena kita nyebut Abu Ayyub, bagaimana Abu Ayyub ini? Abu Ayyub ini adalah orang yang Nabi nginep di rumahnya pertama hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita kan tahu waktu Nabi nyampe di Madinah, buka Abu Tola al-Badru, semua kepingin Nabi nginep di rumah. Terus Rasulullah unta, ingat ya ceritanya, unta itu berhenti di mana? Yang itu akhirnya jadi Masjid Nabawi, dan yang terdekat dari unta itu rumahnya orang yang ada adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Rumahnya Abu Ayyub ini tingkat 2 gitu. Rasulullah itu minta tidur di bawah, karena pikirannya Nabi orang kalau mau ketemu apa biarnya Abu Ayyub di atas. Apa yang dilakukan? Abu Ayyub itu nggak berani tidur di tengah rumah, mepet di tembok. Ini diinjak Rasulullah di sebelah mana, jangan sampai di atasnya. Padahal ada tingkatnya nih, ya walaupun bukan cok, ya mungkin kayu zaman dahulu. Dilihat nggak berani, jangan sampai takut warat kalau Rasulullah di bawah, dia di atas seperti ini. Sampai akhirnya nggak kuat, Abu Ayyub ngomong, ya Rasulullah minta maaf, saya nggak bisa tidur kalau di atas, bawahnya ada jenengan, ya Rasulullah tolong jenengan di atas saja saya di bawah. Akhirnya karena kasihan kepada Abu Ayyub, Rasulullah SAW pindah ke atas. Ya, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ketika menyediakan makan kepada Nabi SAW, di dalamnya banyak bawangnya, Nabi tidak makan. Rasulullah itu dikatakan ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Idza tahu akalahu, enggak tahu ngilokno komentar, enak irek, tidak pernah. Nabi itu kalau senang dimakan, wa idza karihahu tarokahu. Kalau Nabi tidak senang, tidak doyan, dia tidak dimakan. Waktu itu Nabi tidak makan ini. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Ditedos, akhirnya Nabi bilang, iya saya itu tidak makan makanan yang banyak bawangnya. Apa kata Abu Ayyub? Idan akroh makan ya Rasulullah. Kalau gitu apa yang jenengan tidak senang, semua saya tidak senang. Mulai sekarang saya bilang sama istri saya, tidak boleh bawa kayak gini masuk ke rumah ini lagi. Sampai begitu mereka takdirnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita ceritakan banyak sekali. Bagaimana dulu banyak sahabat itu yang tidak berani lihat wajahnya Rasulullah. Dan mengatakan saya itu bertahun-tahun, tapi saya itu tidak berani lihat lama. Curi-curi pandang ini. Kalau melihat ngomong sama Nabi, lihat sebentar, nunduk lagi. Sampai kalau saya disuruh gambarkan gimana wajahnya Rasulullah, saya kesulitan karena cuma jarang saya melihat wajah beliau. Dan sampai Sayyidina Amr itu pernah mengatakan, dan saya berharap waktu saya melihat ini, kalau nyawa saya dicabut sama Allah, pas saya melihat nyawanya Nabi, ridho saya, senang saya. Pas saya melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka dulu kalau duduk di depan Rasulullah, ka'anna fi ru'usil tayr, di kepalanya seperti ada burung, yang burung itu tidak terbang, mikir dia ini adalah seakan-akan dia ini benda padat. Kenapa? Karena tidak berani gerak. Takdir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah. Dan diriwayatkan bahwa rumahnya Nabi itu dulu kalau terpaksa diketuk pakai kubu. Oh, diketuk pakai kubu. Sahabat itu kalau ada hajat ngubu. Sayyidina Abu Bakar itu, padahal mertuanya donatur, ya. Mertua ya donatur. Sekarang mulai jadi donatur, orang ngatur-ngatur. Ya. Ini enggak, Sayyidina Abu Bakar ini sudah kaya, mertuanya Nabi, donaturnya Nabi. Itu kalau mau ada perlu sama Nabi, itu tidak berani ngetuk. Itu duduk di rumah, di depan pintu rumah Rasulullah sampai nunggu Nabi keluar. Kalau sahabat yang lain, kalau sudah terpaksa harus ngetuk, itu pakai, ada riwayatnya, pakai kubu. Saking takutnya kalau
Untuk pakai tangan itu tidak takdir, kurang ajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Badui polos, mau ketemu sama Nabi langsung, bahkan bukan dari depan, langsung lewat belakang. Tapi tidak masuk dari belakang, dia tahu karena kamarnya Rasulullah bagian belakang, terus dia panggil, ya Muhammad, ukhruj ilaik, panggil namanya lah, ya Muhammad, keluar, saya ada perlu. Rasulullahnya keluar, ditemui. Tapi yang marah siapa? Yang marah Allah. Bahkan yang dimarahi sama Allah bukan yang manggil itu dong, semuanya. Atau innal ladzina yuda'u alladzina yunaduna min waradil hujarat aktaruhum la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang yunadu, yang memanggil engkau wahai Muhammad dari belakang kamar, aktaruhum, kebanyakan mereka tidak punya akal. Padahal yang manggil cuma satu. Siapa yang ditegur sama Allah? Yang lain kok dia melihat Nabi dipanggil dari belakang rumahnya. Bahkan Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum liba'at. Kata Allah, jangan kalian jadikan manggil Nabi seperti manggil. Makanya ya ini juga kritik saya juga kalau ada orang itu ceramah terus dulu Muhammad itu ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Ali bin Abi Thalib koyo Ali bin Abi Thalib ini siapa? Panggil Rasulullah, ya, panggil Sayyidina Ali, ya, ketika menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kalimat penghormatan. Ini ketakwaan kepada Allah. Maka orang kalau nyebut namanya Nabi jenenge tok, itu sudah menunjukkan kurangnya ketakwaan di dalam hatinya. Bagaimana jangan nyebut namanya Nabi? Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq, ini cucunya loh, cicitnya, tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Kan Imam Ja'far ibn Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, itu dikatakan kalau beliau duduk, karena duduknya sender gini beliau. Pas bukan acara ini pas santai, terus ada orang nyebut namanya Nabi, beliau dengar orang nyebut namanya Nabi, itu duduknya langsung dibetulkan. Duduknya dibetulkan, ditata, kemudian bersolawat dengan penuh takbir. Cuma disebut namanya. Kita kadang-kadang disebut namanya Nabi, kita ambil atau anda ambil okang-okang kaki, ini kita ya, masya Allah, itulah takbir, itulah iman yang sempurna. Itulah iman yang sempurna, menyadari betapa tingginya derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Imam, ini cerita-ceritanya Imam Malik bin Anas. Ini nggak ketemu sama Nabi. Makanya kalau kita bilang itu dulu sahabat mengagungkan Nabi seperti itu, kan mereka ketemu. Ini kita sekarang bicara orang-orang yang nggak ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas nggak pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Imam Malik itu di Madinah? Ini nggak bisa ditiru, ini berat. Imam Malik itu tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Beliau sendiri mengatakan belum pernah buang air kecil, buang air besar di Madinah. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, ibarat di lawang ini keluar nang Purwodadi, ya, atau keluar ke Bedali kemana. Pokoknya tidak mau di kota Madinah. Kenapa? Karena pengagungan terhadap tanah yang beliau itu setiap mau buang air kecil di Madinah. Mikir apa dulu Nabi pernah nginjak itu. Karena dulu sahabat itu, kembali sahabat statistik, sahabat itu kalau ada tanah yang habis diinjak sama Rasulullah itu dikresek. Iya ada riwayatnya, walaupun bukan pakai kresek. Diambil sama Rasulullah, tanah itu habis diinjak Nabi, ada riwayatnya diambil. Buat apa? Buat cadangan kalau sakit. Kalau sakit tanah itu dimasukkan air. Ini kalau zaman sekarang juara, ada riwayatnya itu kitab-kitab hadis. Ya, kemudian dibilang ini turbah Madinahnya Rasulullah. Ini adalah obat bagi penyakit diminum dan mereka sembuh. Maka Imam Malik itu menghormati tanah sampai tidak mau tanah Madinah, tanah itu. Padahal kota Madinah itu sebelum Nabi, apa kota Madinah? Apa kota Madinah? Darul Wabah, terkenal dulu tempatnya mulai penyakit tentok balik-balik. Darul Harab orangnya ruwet perang suku Aus dan Khazraj itu 500 tahun nggak bisa damai, ruwet toh. Nggak ada kemuliaannya Madinah itu belas kan? Kalau Mekah ya ono bekasi Nabi Ibrahim, ya kan? Mekah itu ada gini. Madinah dalam apa nih? Tapi ketika Rasulullah datang berubah sampai tanahnya, lihat orang yang mengagungkan Nabi, Nabi lemah bekas digigit Nabi diagungkan. Sampai Imam Malik juga nggak mau naik kuda di kota Madinah. Kalau mau keluar kota dituntun dulu kudanya keluar batas kota baru dinaiki. Bagaimana Imam Malik ketika di sebelah makamnya Rasulullah ada orang suaranya ngomong agak keras, diseret keluar dulu, dipegang, dibawa keluar. Nah dikatakan, kamu nggak tahu di Quran itu ada ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kamu nggak tahu ya kalau di Quran itu ada kalimat, jangan mengangkat suara di atasnya suaranya Kanjeng Nabi. Ini kamu di samping Rasulullah, kemuliaan Rasulullah setelah wafat sama seperti kemuliaannya saat masih itu. Itulah namanya ta'zim. Maka dari itu, sekarang ta'zim orang yang begini, apa yang berhubungan sama Nabi diagungkan semuanya.
Makanya kenapa sahabatnya Nabi kok harus ditakdiri juga? Dulu sahabat itu kan macam-macam. Dulu saya baca enggak sahabat itu gini, sahabat gini. Iya. Terus sahabatnya tidak maksud. Yang maksud Rasulullah. Sahabatnya ada yang keliru, ada yang kiri, ada yang pernah berdosa, ada yang pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Tapi apa katanya Allah dalam Quran ketika Allah berfirman di surat Al-Fatih? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Adapun orang yang menyertainya, saya skip. Akhirnya apa? Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfirah wa ajran azima. Sahabat tadi punya dosa, enggak pernah berarti enggak punya dosa, melakukan kesalahan, tapi karena menyertai Rasulullah, salaman sama Nabi, rebutan air wudhunya Nabi, dapat barokahnya Nabi, maka mereka itu dijanjikan oleh Allah apa? Maghfiratan, Quran. Dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah. Wa ajran azima, diberikan pahala yang sangat besar. Bahkan kata Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Zaid bin Maulid dikatakan ya bahwa para sahabat Rasulullah itu yukhti wa yudhnib, ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan dosa. Tapi apa kata Imam Ali? Wa hasanillah ayyu'adzibahu. Tidak mungkin ada satu pun sahabat Nabi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka sudah kadung dapat ridhonya Allah yang luar biasa ketika mereka membantu Nabi, khidmat sama Nabi, nyium tangannya Nabi, mereka ngaku ke Nabi, langsung dapat ridhonya Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu kalau ada orang yang merendahkan sahabat, ya Allah, berarti ini termasuk merendahkan apa yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kenapa ahlul bait? Nah, ini sekarang lagi bahas. Ahlul baitnya Nabi. Apa kok sama orang-orang dicintai? Memang kadang yang tidak cinta itu nggak bisa paham. Tadi sahabat ketika rebutan ludah tadi, bagi orang yang tidak cinta Nabi, dulu itu ya guyu-guyu. Abu Jahal itu lihat sahabat rebutan ludahnya Rasulullah. Jadi Abu Jahal kendeng, iya. Katanya Abu Jahal aku Muhammad ya gak gelem hormat wae. Itu nih. Tapi bagi yang cinta tadi, kamu ngurus dengan komentarnya Abu Jahal, karena dia tahu hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga sekarang ini. Kita itu tidak bisa maksa orang hormati ahlul bait Nabi, tidak bisa. Lalu nabinya aja dulu ada yang tidak mau hormat, apalagi anak cucunya. Nabinya yang akhlaknya luar biasa, yang hidupnya wangi, ada yang tidak mau hormat, apalagi putunya yang kadang-kadang akhlaknya yang lewer, gak karu-karuan. Ada cucunya Nabi yang akhlaknya katerpak, ada yang gini, terus berharap semua orang takdim enggak. Tapi ada orang yang sama Allah dikasih takwal qulub tadi. Dia memandangnya, oh ini ada darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hormat takdim seperti para sahabat tadi. Dia benci, ya benci karena tidak ada takwal qulub. Sama dia yang benci itu biasanya tidak sholat 5 waktu. Sama kita ini, karena tidak ada takwal qulubnya dia. Karena dia tidak ada takwal qulub tadi itu. Karena dia tidak ngagungkan syiarnya agamanya Allah. Biasanya orangnya tidak sholat, biasanya melakukan dosa-dosa besar, kepek, ala-ali wasofik. Ya sudah. Maka dari itu kenapa Imam Abu Hanifah dulu dalam satu riwayat, Imam Abu Hanifah itu kan pernah berguru ke Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Abu Hanifah itu pernah lihat Imam Ja'far pakai tongkat. Biasanya nggak pakai tongkat. Ditanya, kenapa wahai Imam jangan kok hari ini kok pakai tongkat? Maka kata Imam Ja'far, saya mau tabarruk dengan tongkat ini karena ini tongkatnya kakek saya Rasulullah. Kalau zaman sekarang ada yang nanya, oh ngeklaim kakek, kalau sih komentar mana? Ini kan tongkatnya kakek saya Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah itu kalau bahasa Jawanya ngenosor, nyumin. Ini Imam Abu Hanifah ini imam yang alimnya kayak gitu. Ya, tongkat ini kayu. Tapi tongkatnya siapa kan gitu kan? Diciumin tongkat tersebut. Setelah diciumin tongkat itu tadi, Imam Abu Hanifah berdiri sadar ini tongkatnya lah yang di depan saya ini. Ya, mengalir darah viral banget repot banget. Ya, akhirnya diciumin badannya Imam Ja'far As-Shadiq oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena ada takwal qulub. Ada takwa di dalam hati, mahabbah yang amat luar biasa kepada Nabi, takdir apapun yang berhubungan sama Nabi dimuliakan. Sampai orang-orang seperti ini, jangankan ahlul baitnya Nabi, umatnya Nabi dimuliakan semua karena Nabi. Jadi kalau lihat orang itu masih greget no, tapi dia nggak lihat fulan ini, oh ini umatnya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ngawal. Kalau lihat orang fulan, cek nomor ke utang bayar misalnya, ya. Atau fulan itu begini, cangkemmu ukuran sen misalnya, ya. Tapi ya Allah, ini umatnya Nabi, saya takbir sama dia, baik sama dia, nggak lihat dia, tapi karena lihat bahwa dia ini ada hubungannya sama Nabi Muhammad. Apa hubungannya sama Nabi Muhammad? Dia umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang kalau punya hati seperti ini diangkat derajatnya oleh Allah. Penutup sedikit. Sekarang bagaimana orang yang tidak takbir? Orang yang takbir ini yang tadi saya ceritakan semua itu semuanya masuk surga. Sekarang orang yang tidak takbir ya ada.
Kita bicara orang aja sekali, itu iblis ketahuan orang aja. Di antara contohnya yang hidup sama Nabi tidak takdir ya Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau saya ketemu tak selamat itu. Abu Jahal itu pernah lihat Nabi belanja di pasar. Rasulullah ke pasar beli barang, komentar. Saya komentar kalau bahasa Jawanya, oh dari Rasul nang pasar. Rasul apa? Kok nang pasar. Sedangkan dulu para sahabat melihat Nabi ke pasar itu bentuk tawaduknya Nabi. Makanya kata Imam Ghazali kalau ada ustaz tak mau ke pasar itu sombong. Sehingga ada Habib Soleh Al-Atos saya sering lihat di pasar beliau, masya Allah ya. Beliau ini belanja sendiri. Salah satu contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Rasulullah ke pasar. Abu Jahal bilang apa? Nabi kok nang pasar. Itu Nabi belanja beberapa makanan, kebutuhan makanan. Nang pasar belanja makanan, Nabi kok nang pasar kok mana? Tahu nggak omongannya Abu Jahal itu dilaminatin sama Allah di Quran sampai sekarang. Sebagai contoh, ini loh omongan orang bajingan, ya. Ini loh omongan orang celaka. Orang yang celaka tidak menghormati Nabi. Sampai sekarang ada ayatnya itu. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi bil aswaq. Itu diabadikan ada di Quran. Tapi kalau ngaji ada. Dan orang-orang kafir itu mengatakan, maksudnya Abu Jahal mengatakan, apa ini Rasul kok makan, kok kemudian jalan ke pasar beli bahan makanan. Maka itulah contohnya orang celaka. Jangan sampai kita mengikuti langkahnya yang seperti itu. Allah di sini nggak ada. Ada lagi satu orang lagi namanya Abu Jahal dulu. Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal lihat ada unta baru melahirkan, ada lendir-lendirnya diambil sama Abu Jahal. Ya Allah, dilemparkan ke kepalanya Rasulullah SAW. Lagi-lagi ini ayat yang turun langsung. Tak main kalau ada yang kurang ajar ini. Yang turun bukan hadis, ayat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidaklah kamu melihat orang yang mencegah orang yang hamba yang sholat. Hamba yang sholat itu Rasulullah. Sedangkan orang yang mencegahnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal kok marah. Kata Allah, kalau kamu tidak berhenti, lanas fa'al binasiat, saya cabut nyawa kamu dari ubun-ubun. Kata para ulama, kenapa waktu itu Abu Jahal kok tidak bokok, tidak dicabut sama Allah? Katanya para ulama, eman jadi itu sudah apa? Ini Allah ngamuknya mukanya sudah mentok. Kata Allah, biar lebih panjang lagi umurnya sedikit, lihat sedikit biar dosanya tambah banyak, biar nanti sisanya tambah berat. Maka kita lihat Abu Jahal meremehkan Rasulullah, apa yang didapat? Kita orang namanya As bin Wa'il, satu orang lagi. Nabi dibilang Aftar. Waktu anaknya Nabi wafat di kota Mekah, dia bilang, wah Muhammad itu aku kali ketemu Aftar. Ini enggak di masa depan, karena anak yang laki-laki meninggal, langsung Allah turunkan orang yang syani atau huwal. Kenapa ketika dia ngomong Nabi Aftar, kalau ini langsung telusukan. As bin Wa'il dalam riwayatnya telusukan, kemudian infeksi bekas sampai merata ke kakinya semua, baunya busuk sampai tidak ada yang mau mendekat. Sampai dalam satu riwayat itu jenazahnya terakhir itu diculik pakai kayu, diucapkan ke kuburannya pakai kayu. Diangkat ini orang nggak mau nyentuh karena bau busuknya. Abu Lahab bagaimana? Abu Lahab itu pernah misui, kalau bahasa Jawanya misui Rasulullah. Padahal pamannya, padahal bukan Abu Lahab. Dia pernah bilang, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, ada jamak tanah kali. Ngumpulkan kita untuk ini, untuk berhenti menyembah berhala, menyembah Tuhan yang satu. Corek dari Abu Lahab. Bahaya kalau kita tidak menyembah berhala, nanti jin-jin yang jaga berhala ini marah dan mengganggu kita. Kalau saya ke Muhammad, celaka kamu, dibisui Rasulullah, langsung turun tabbat siada Abi Lahab. Maka orang yang sudah pernah kurang ajar sama Nabi ini, sama Allah tidak dikasih hidayah, sama sekali tidak dikasih pintu untuk tobat. Berarti semua orang yang pernah menyusui Rasulullah kasar, meremehkan, tidak ada yang masuk Islam. Adapun orang seperti Sayyidina Umar dulu itu menentang Nabi, dia apa agama Islam, tapi tidak pernah kurang ajar dalam visi kepada Rasulullah, tidak pernah ngomong jelek tentang Rasulullah SAW. Dikasih hidayah. Tapi yang adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu ini yang kurang ajar sama Nabi ditutup dari hidayah. Ini kalau orang tidak mau ngaku ke Nabi, sama Allah langsung ditutup dari hidayah. Roh. Ada satu Abu yang nasibnya agak lain, Abu Sofyan, penutup di terakhir. Abu Sofyan itu ada di rombongannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Imam Hasan al-Basri ngomong, dia itu tidak pernah ngelok Nabi secara personal. Itu kan dia bilang ini pergerakan Islamnya harus di seperti ini ada, tapi dia tidak pernah menghina Rasulullah secara personal. Dan satu waktu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu jalan, putri kesayangannya Rasulullah, sama Abu Jahal mau dijungkrak.
Maka ketika Abu Jahal mau juga dipegang gini sama Abu Sufyan, nggak boleh. Jadi akhirnya Siti Fatimah nggak jadi didorong karena dilindungi sama Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan masih kafir waktu itu, kafir. Dia kafir. Jangan, ngomong cara nih, ya, jangan gitu. Kata Imam Hasan Al-Basri, Abu Sufyan itu harusnya mati kafir juga kayak Abu Jahal. Tapi karena pernah menyelamatkan putri kesayangannya Rasulullah dari dijebak sama Abu Jahal tadi, maka sama Allah kemudian rahmat. Bayangkan cuma gitu dong. Cuma gitu dong. Allah kemudian turun rahmat dikasih hidayah. Yang liannya abu-abu memang Abu Jahal, Abu Lahab mati kafir, kurang ajar sama Nabi. Ini pernah melindungi putrinya Nabi sekali. Akhirnya sama Allah dikasih hidayah. Akhirnya kan waktu Fatul Mekah itu Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan setelah itu panjang ceritanya ikut jihad membela Islam, matanya kena panah. Apa katanya Abu Sufyan? Nggak apa-apa, saya ikhlas. Ini bagian aku di awal-awal menentang Islam sebagai kafarohnya, sebagai apa namanya, sebagai tebusan mungkin mata saya yang satu ini menjadi saksi sama Allah. Kalau saya mau dimarahi karena masa lalu saya Allah, tapi aku tahu bela Islam sampai mata saya hilang satu. Sudah, mudah-mudahan kita mengambil arah hidup ini untuk menjadi orang yang diridhoi Allah dengan apa? Dengan mengagungkan Rasulullah, disebut namanya Nabi, kita sholawat, mengagungkan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ahlul baitnya, keluarganya, sahabatnya, umatnya, tanahnya. Kalau kita ke Madinah benar-benar bisa ziarah ke Madinah semuanya. Dan ziarah Makkah, Madinah. Kalau kita nanti ke sana, bayangkan tanah-tanah itu adalah dulu tanah yang pernah diinjak Rasulullah. Naik gunung ke Gua Sur, ya. Nanti di sana gua yang dulu batunya pernah Nabi di situ. Kita ciumi, ya, enggak apa-apa. Kalau malah gendeng ngambungi waktu, saya enggak gendeng ngambungi waktu, tapi saya takbir karena ini bukan batu sembarang batu yang pernah tersentuh kulit Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu saya yakin kita dapat rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan sebagaimana para sahabat diberi maghfirah, kita juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan diberi ajran azimah, diberi pahala yang besar, surga Allah, surga Firdaus, berkumpul dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau juga waktunya terlalu panjang, mengambil waktu antum semuanya, saya mohon maaf. Dan juga terakhir, tadi karena saya tadi nggak sempat ngomong ke pengumuman, bagi yang ada waktu kosong besok dipersilakan, ada acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besok malam di Masjid Toha Lawang View. Ya, bagi yang nggak tahu pokok masuk Lawang View besok malam, habis sisa santai, jangan terlalu awal misalnya ya, jam 7:30, jam 8 datangnya, kalau 7:30 ya. Bagi yang ada waktu kosong dipersilakan, insyaallah mau itu terlaksana. Habib Abdul Qadir Ma'bud dari Keraksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.